Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa bersama saya kembali. Saya Badrianto, host Ngobrol Pintar di program Akademi Desa. Kali ini saya akan berbicara tentang PKTD, padat karya tunai desa, bersama Ibu Rosidah Rahmawati. Ibu Rosidah Rahmawati ini sebagai Sesdirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Ibu. Ya, apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat, baik Mas Badri. Alhamdulillah. Saya dengar-dengar ini salah satu pejabat di Kemendes yang tidak pernah positif COVID, ya, Bu, ya. Alhamdulillah. Apa tips-tipsnya itu, Bu, biar Ya, yang pertama kita tetap harus menjaga prokes ya. prokes, Menggunakan masker terutama ini, Bu, ya. Kemudian selalu mencuci tangan, baik itu dengan sabun, kalau nggak ada ya dengan Dan sanitizer dan itu, Bu, ya. Kemudian selalu mengupayakan jaga jarak ya. Kemudian juga tetap menjaga kesehatan yang lain, minum vitamin, kemudian tetap harus bersyukur juga, bersyukur, ikhlas, itulah, mudah-mudahan seterusnya dikasih kesehatan terus. Tapi Ibu, meskipun PPKM ini kayaknya nggak pernah WFH, ya, Bu, sibuk terus kayaknya. Karena tanggung jawab Ibu kan pembangunan desa perdesaan ini loh, Bu, ada di pundak Ibu. Saya kan membantu Pak Dirjen. Pak Dirjen juga nggak pernah WFH kayaknya itu, Bu. Iya, BFO terus. Iya, betul. Nah ini, Bu, ini kan pemerintah sudah resmi memperpanjang PPKM ya sampai tanggal 9 Agustus. Nah, tentu ini kan sangat dirasakan juga dampaknya oleh warga Indonesia, terutamanya masyarakat desa ini, Bu. Nah, namun saya ini agak sedikit menarik kita berbicara tentang PKTD. Ini katanya PKTD ini kan salah satu program unggulan di Kemendes, ya, PDTT untuk untuk mengembangkan ekonomi warga desa yang terdampak pandemi COVID-19. Tapi tolong dijelaskan dulu PKTD ini sebenarnya apa sih, Bu? Ya. Terima kasih Mas Badri, sahabat desa semua. Jadi sebetulnya memang sesuai dengan kebijakan nasional dan berulang kali Gus Menteri, Bapak Menteri menyampaikan bahwa fokus kegiatan untuk tahun 2021 terkait dengan penggunaan dana desa itu fokusnya ada 3. Yang pertama untuk penanganan COVID, kemudian untuk bantuan langsung tunai dana desa, kemudian yang ketiga adalah untuk padat karya tunai desa atau PKTD dalam rangka mendukung untuk pemulihan ekonomi di desa. Jadi sebetulnya padat karya tunai desa ini adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin, masyarakat marginal, tentunya menggunakan sumber daya lokal yang ada di desa, kemudian menggunakan tenaga kerja mereka, kemudian menggunakan teknologi lokal, teknologi yang sederhana, jadi bukan teknologi yang tinggi ya, teknologi yang sederhana, kemudian dalam rangka memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat miskin yang di desa karena ada pandemi COVID ini, juga untuk upaya meningkatkan pendapatan masyarakat di desa. Jadi intinya kegiatan pemberdayaan masyarakat sifatnya juga harus yang produktif. Jadi kegiatan padat karya tunai desa ini kegiatannya adalah kegiatan yang produktif, baik itu terkait dengan infrastruktur yang produktif maupun kegiatan yang ekonomi produktif, dan tadi sekali lagi menggunakan teknologi lokal yang di desa. Jadi bukan teknologi yang tinggi. Iya. Sumbernya berarti dari dana desa itu. Iya, untuk sumber pendanaan padat karya tunai desa, padat karya tunai dana desa ini adalah menggunakan dana desa. Tentunya itu juga harus ditetapkan mulai dalam perencanaan pembangunan desa yang disepakati atau dibahas melalui musyawarah desa. Jadi tetap alurnya diputuskan di dalam musyawarah desa. Musdesus. Ya. Musyawarah desa aja. Jadi apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat. Kalau jenis-jenis pekerjaannya kayak apa kalau PKTD yang boleh di PKTD itu? Iya. Tadi seperti saya sampaikan arahnya ada 2 ya, untuk infrastruktur
produktif maupun untuk ekonomi produktif. Jadi tidak hanya membangun sarana prasarana. Jadi untuk padat karya tunai dana desa ini bisa juga digunakan untuk kegiatan, katakanlah di desa banyak lahan-lahan tidur atau lahan kosong, itu digunakan untuk menanam. Jadi menanam tanaman-tanaman produktif, tanaman pertanian di lahan kosong itu, sehingga pesertanya tadi mendapatkan upah dari situ. Kemudian juga digunakan untuk memelihara atau merawat aset desa atau fasilitas umum yang ada di desa. Misalnya kalau di Jawa itu tanah desa, ya. Itu digarap oleh Pemdes melalui program PKTD ini, dan pekerjanya adalah masyarakat sekitar. Ya, oh gitu, yang menggarap lahan tersebut. Nah, nanti hasilnya? Hasilnya kan nanti jadi pendapatan desa. Jadi pendapatan desa dan bisa dikelola oleh Bumdes juga. Jadi tetap masyarakat menerima upah dari PKTD tadi, dari dia ikut menanam itu tadi. Kemudian jadi upahnya itu bukan nunggu panennya itu bukan nunggu hasil panen. Enggak, itu tapi kan dari dana desa tadi kan sudah dialokasikan pendanaannya betul. untuk mendukung penanaman di lahan ini, untuk merawat atau memelihara fasilitas umum di desa. Jadi dia bekerja di situ, dia mendapatkan upah. Nah, besaran upahnya pun itu disepakati bersama di dalam musyawarah desa. Jadi semuanya disepakati dalam musyawarah desa, besaran upahnya mengikuti juga ketentuan upah minimal yang di setempat. Di kabupaten setempat. Kalau misalnya upah minimum kabupaten setempat itu 1 hari, kan kalau upah minimum kan itu bulanan, Bu? Kan harian. Harian ada juga ya? Jadi saya nggak tahu berarti, Bu. Disepakati semua lah di musyawarah desa itu ya. Jadi kalau misalnya di upah minimumnya itu standarnya itu 100.000, ya paling tinggi itu. Pekerja warga desa yang bekerja melalui program PKTD itu langsung dibayar 100.000 itu. Sesuai dengan arahan memang itu dibayarkan harian. Dibayarkan harian. Ya, karena apa? Memang kan tujuan utamanya kan untuk memberikan uang cash kepada masyarakat, sehingga membantu mereka untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Nih, takut ada yang nggak paham nih, Bu, sobat desa yang ada di rumah maupun pendamping desa maupun warga desa yang ada di seluruh Indonesia. Berarti padat karya tunai desa ini bisa juga programnya itu infrastruktur, misalnya pembangunan jalan ya, Bu ya. Pembangunan jalan yang sebelumnya itu pekerjaannya di pihak ketiga kan, atau kalau yang ini dikelola langsung ya. Jadi, berarti oleh warga desa. Mas Badri, saya sampaikan bahwa sebetulnya semua kegiatan di desa yang menggunakan dana desa itu arahnya adalah swakelola. Sebetulnya semuanya swakelola. Nah, untuk PKTD ini pekerjanya adalah masyarakat. Masyarakat tentunya tadi ada masyarakat penganggur, setengah penganggur, kemudian ada juga masyarakat miskin lainnya, masyarakat yang marginal, yang berkebutuhan khusus, ya mungkin ada yang penyandang disabilitas, kemudian ada juga perempuan kepala keluarga atau PK. Tentunya masing-masing tadi terlibat sesuai dengan jenis pekerjaannya, jadi tidak kalau misalkan perempuan tidak harus di infrastruktur tadi kan sepertinya kan bisa saya sampaikan bisa untuk penanaman, kemudian pemeliharaan aset, memelihara pasar, kemudian mungkin kalau desa wisata ada tempat kulinernya untuk membersihkan tempat kuliner dan seterusnya. Bahkan di Bumdes ada untuk memproduksi masker dan seterusnya, ada memproduksi batik. Di Jawa Tengah itu ada tuh pakai padat karya tunai desa, jadi ibu-ibu diberdayakan sebagai tenaga kerja di situ. Dan upahnya diberikan harian sesuai dengan kesepakatan hasil musyawarah desa tadi itu. Nah, kita masih membahas tentang PKTD dan sekarang saya akan bertanya-tanya seputar PKTD. Biar sobat desa yang ada di rumah yang sekarang sedang WFH biar juga paham tentang prinsip-prinsip PKTD yang merupakan salah satu program unggulan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk pemulihan ekonomi.
Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa PKTD itu adalah satu program swakelola ya Bu. Ya. Swadaya masyarakat yang swakelola masyarakat yang pekerjanya semuanya itu adalah dari masyarakat sekitar, bahkan menggunakan teknologi sederhana yang yang tidak menyulitkan warga sebagai pekerjanya, dan upahnya pun diberikan setiap hari. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk agar daya saing, daya beli masyarakat juga terjaga. Nah, sekarang ini saya penasaran Bu, siapa aja sih yang boleh ikut PKTD? Mekanisme rekrutmennya gimana dari pemerintah desa itu? Ya, terima kasih Mas Badri. Jadi peserta untuk mengikuti padat karya tunai desa ini diprioritaskan untuk anggota keluarga miskin, kemudian penganggur, setengah penganggur, dan tadi saya sampaikan anggota masyarakat marginal lainnya termasuk perempuan dan perempuan kepala keluarga. Jadi penentuan peserta PKTD pun harus dirembuk, dibahas di dalam musyawarah desa. Itu sistemnya warga desanya mendaftar, apa pemerintah desanya sudah punya list nih Bu? Ini orang-orang yang layak untuk ikut program PKTD tentunya misalnya. Kan di desa kan ada database. Database itu kan sudah ada ya, data-data siapa penganggur, setengah penganggur dan seterusnya. Nah, itu mulai dirembuk mulai dari tingkat RT, seperti juga BLT dana desa kan dirembuknya mulai dari tingkat RT. Jadi sebetulnya di desa nanti dibentuk juga tim pelaksana padat karya tunai dana desa itu. Jadi ada keputusan kepala desa tentang tim pelaksana padat karya tunai dana desa. Peserta-pesertanya itu diputuskan di dalam musyawarah desa, kemudian ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Ini kan tujuannya adalah untuk menjaga ekonomi masyarakat desa kan Bu, karena dampak pandemi ini. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan, warga yang ikut PKTD ini boleh nggak kalau misalnya dia juga dapat bantuan dari pemerintah dari jenis-jenis program lainnya, misalnya kayak bansos atau PKH atau BLT dana desa misalnya, masih boleh nggak ikut PKTD itu? Ya kan, BLT untuk penerima BLT dana desa kan keluarga ya, KPM ya, keluarga penerima manfaat, itu kan ada kriterianya juga. Yeah. KPM itu sama ada masyarakat miskin yang belum mendapat bantuan sosial dari kementerian lain. Kemudian juga keluarga yang punya anggota keluarganya ada yang sakit menaun atau sakit kronis. Jadi sebetulnya bisa saling menutup. Jadi kalau dia menerima BLT dana desa, tetap juga warganya bisa juga, karena kan peserta PKTD ini kan perorangan. Perorangan. Kalau yang BLT itu keluarga. Kepala keluarga. Oke, berarti bisa lah Bu ya, selama itu juga objektif, ya, gitu kan. Selama itu dianggap layak. Diputuskan dalam musyawarah. Ya. Jadi memang prinsip-prinsipnya padat karya tunai dana desa ini adalah melibatkan tenaga kerja masyarakat sebanyak mungkin, dan tetap prinsipnya adalah partisipatif dan gotong royong. Jadi tetap adalah tidak menghilangkan rasa atau ikatan gotong royong ada di desa. Bener nggak Bu? Aku pernah dengar tuh, pernah baca di berita, katanya kalau kata Pak Menteri, PKTD ini, program PKTD ini antara belanja barang dengan upah itu justru lebih banyak upah. Antara apa? Belanja barang. Misalnya nih ada proyek pembangunan jalan, menghabiskan 1 M, ya kan? Maka 500 belanja barangnya itu kayak beli pasir, beli semen, itu nggak boleh lebih dari 500. Jadi di peraturan Menteri Desa nomor 13 tahun 2020 terkait dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2021, itu di salah satu pasal memang disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan padat karya tunai dana desa ini, upah untuk masyarakat itu diberikan 50% dari total dana kegiatan tersebut. Tadi misalkan seperti jalan, benar. Jalan nilainya katakan 500 ya, bayangkan yang 50%-nya jadi sekitar 200. Untuk upah.
Ya, tapi kan banyak juga desa yang merasa itu tidak bisa memenuhi. Jadi memang Nah itu gimana? Di dalam petunjuk ini juga sudah disebutkan contoh-contoh kegiatan PKTD-nya adalah yang teknologinya sederhana. Jadi tidak memerlukan teknologi khusus sehingga memang lebih banyak menyerap tenaga kerjanya tadi. Ya contohnya kayak proyek jalan itu loh, perbaikan jalan kalau atau perbaikan ini. jalan, pemeliharaan jalan. Jadi bukan yang pakai teknologi Iya, khusus teknologi. enggak. Kalau misalnya pakai teknologi canggih ya sama aja bohong dong. Dan untuk masa pandemi ini memang lebih diarahkan untuk kegiatan yang ekonomi produktifnya. Jadi tidak yang sarana prasarana khusus gitu ya, lebih ke arah yang ekonomi produktif yang memang tadi itu masyarakat bisa ikut berpartisipasi secara maksimal di dalam program tersebut. Contoh kayak tadi itu loh Bu, yang apa namanya pengelolaan bengkok itu ya Bu ya. Ya, itu menarik tuh. Kalau misalnya itu. ada satu desa yang bengkoknya luas, sekarang sedang musim apa, misalnya musim jagung atau musim padi, ini bisa digarap. Nah, tenaga kerjanya itu adalah warga desa setempat dan diupah setiap hari. Nah, nanti hasil panennya itu otomatis masuk ke APBDes tunggu. Iya, masuk di kan nanti bisa kesepakatan di desa ya, bisa dikelola oleh BUMDes. Bisa dikelola oleh BUMDes kan nanti masuk pendapatan BUMDes. BUMDes kan juga bisa memberikan kontribusinya ke pendapatan. Betul, ini menarik Desa. Terus kemudian tadi yang seperti yang saya sampaikan ada membuat masker, membuat bahan batik dan seterusnya, itu salah satu contoh untuk pengemukan ternak sapi katakanlah, itu juga bisa sebetulnya. Tapi Bu, nggak khawatir nanti PKTD itu ada pekerjaan terus ada berkerumun nanti warga desanya? Nah, itu gimana? Ini dalam rangka pelaksanaan padat karya tunai desa, dana desa di masa pandemi ini, kita juga memberikan petunjuk bahwa tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi di dalam arahannya jarak pekerja itu juga sekitar 2 meter antara satu pekerja dengan pekerja lain. Tetap harus menerapkan 3M tadi. Kemudian juga sebisa mungkin peralatan juga masing-masing. Jadi misalnya nih ada batu yang harus diangkut sendiri nggak bisa. Terus gimana Bu? Jadi intinya tetap harus mengikuti protokol kesehatan kan. Mungkin kalau itu kan harus pakai sarung tangan dan seterusnya. Tapi kalau kerja keras Bu, kalau kerja kasar pakai masker bisa ngos-ngosan loh Bu. Ya diatur lah. Oke. Nanti ini pertanyaan juga ada yang menarik ini Bu. Pertanyaannya dari salah satu sobat desa mungkin ini, yang boleh ikut PKTD desa itu wajib vaksin nggak? Jadi gini, terkait dengan vaksin ini sudah ada peraturan presiden ya nomor 14 untuk mendorong, memang kan sekarang pemerintah kan sedang mengupayakan untuk masyarakatnya, rakyatnya divaksin semaksimal mungkin. Contohnya di dalam Perpres 14 itu di salah satu pasal disebutkan bahwa penerima bansos ya termasuk BLTDT kan harus vaksin. Namun kami dari Kementerian Desa pada saat itu pimpinan sudah konsultasi lah ke Seknek. Jadi kita sepakati itu ada 3 klaster. Kalau misalkan di desa itu memang belum terjadwal, belum ada vaksin dan belum dijadwalkan ada vaksin, maka si masyarakat tadi tetap berhak menerima BLTDD maupun tadi ya mengikuti PKTD ya, itu salah satunya. Kemudian kalau misalkan di desa sudah teragenda dan sudah tersedia vaksin, namun si peserta atau KPM tadi itu sesuai dengan rekomendasi dokter tidak layak untuk divaksin karena mungkin ada penyakit bawaan dan seterusnya, maka yang bersangkutan tetap berhak menerima bantuan langsung tunai tadi. Yang ketiga, apabila di desa sudah tersedia dan sudah dijadwalkan untuk vaksin dan si peserta atau KPM tadi itu memang sesuai rekomendasi dokter layak untuk vaksin, namun dia tidak bersedia divaksin, maka dia tidak berhak menerima bantuan. Jadi harus di klaster dulu 3 hal tersebut. Tidak bisa, kalau orang Jawa bilang tidak bisa
dikebiah-uyah. Iya, intinya kondisional lah Bu. Iya, Ya. sesuai Cuman kan repotnya nanti di lapangan susah juga beda-bedain. Misalnya ada unsur kepentingan, ini keluarganya kepala desa, ini bukan keluarganya kepala desa. Ya. Itu gimana cara menyikapinya Kemendes Kan Bu? kita kan tidak bisa seperti itu ya Mas ya. Tetap harus menegakkan ketentuan dan peraturan yang ada. Ini kan sudah ketentuan nasional. Vaksin ini kan juga untuk dalam rangka mengurangi menekan sekecil mungkin adanya yang terkonfirmasi positif COVID. Jadi semuanya kita harus komitmen mulai dari kepala desa, perangkat sampai masyarakat, komitmen menegakkan aturan itu. Ada pertanyaan lagi nih Bu. Peran pendamping desa di PKTD ini apa Bu? Dia ngapain sih? Jadi Mas Badri, untuk pendamping desa itu kan sebetulnya dari awal sejak penyusunan perencanaan pembangunan desa kan dia para pendamping ini kan sudah memberikan fasilitasi atau mendampingi masyarakat mulai dari penyusunan perencanaan pada saat musyawarah desa, kemudian setelah ditentukan jenis-jenis kegiatan padat karyanya kan nanti dimasukkan di dalam APBDes ya, di dalam RKP dan APBDes. Nah, tentunya pendamping desa ini juga mendampingi dalam pelaksanaan PKTD-nya. Termasuk dalam musyawarah menentukan siapa yang berhak menjadi peserta, itu juga pendamping desa ikut mendampingi. Tetap mulia juga ini tugas dari pendamping desa. Sangat mulia. Siap. Tapi bukan lantas dia ikut bekerja sebagai sebagai penerima upah. Tapi dia yang menyiapkan dari awal, misalnya secara administrasi. Berarti ada perannya pendamping desa di sini. Iya, sangat bergantung sekali, sangat. Nah, bisa jadi ini juga peran pendamping desa ini kan juga bisa mengarahkan atau ngasih masukan siapa saja yang layak untuk dimasukkan warga yang harus ikut PKTD ini. Jangan sampai dominan orangnya ini, orangnya itu. Itu yang ini Bu, yang sering terjadi di ini juga kan tadi saya bilang mengarahkan, mendampingi supaya semuanya terakomodir sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ada. Siap. Ini Bu, saya mau nanya nih. Ini kan PKTD ini kan sebenarnya kan salah satu program dari Kemendes sebelum pandemi kan sudah ada sebenarnya PKTD ini. Sejak 2017 waktu itu pemerintah sudah. Iya, sejak 2017 kan. Nah, tapi pas pandemi ini banyak perbaikan atau menyesuaikan lah dengan situasi dan kondisi negara yang seperti ini. Karena juga butuh sentuhan-sentuhan dari pemerintah biar terutama ekonomi warga desa tidak terlalu terdampak dari COVID-19. Nah, menurut Ibu seberapa efektifkah PKTD ini terhadap ekonomi warga desa? Ya. Terima kasih Mas Badri, sahabat desa juga kami sampaikan barangkali ini data. Ini sudah buka data ini berarti Bu ya. Kalau data harus dibuka Iya betul. Iya. Maksudnya ini berarti jelas gitu kan. Jadi untuk posisi sampai dengan yang tahun 2020 kemarin ya, untuk posisi sampai dengan 31 Desember sebetulnya untuk kegiatan. Berarti tahun yang kemarin ini? Ya, ini saya evaluasi dulu yang kemarin. Kegiatan untuk mendukung padat karya tunai dana desa ini total yang dialokasikan anggarannya sekitar 16,57 triliun atau sekitar 23% dari total dana desa yang cair pada saat tahun 2020. Nah, kemudian juga berapa persen Bu? 30? 23. Oke. Nah, dari nilai 16,57 tadi besaran upahnya itu sekitar 4,29 triliun atau sekitar 26% dari total nilai padat karya tunai tadi. Kemudian untuk non upah tentunya sisanya ya sekitar 12,2 atau 74%. Jumlah pekerjanya pun juga 3,3 juta. Nah, kemudian ada pekerja laki, pekerja perempuan, anggota keluarga miskin dan seterusnya. Nah, kalau dilihat dari jumlah pekerja yang 3,3 juta tadi dengan upah sekian itu kan secara kasat mata, secara data kita bisa melihat bahwa ini sangat membantu masyarakat desa dalam
mendukung pemulihan ekonomi di desa. Kemudian sebagai contoh juga di beberapa desa itu mengembangkan, BUMDesnya mengembangkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan padat karya tunai desa. Ini contohnya ada salah satu desa di Wonogiri, Jawa Tengah yang mengembangkan usaha untuk yang dijalankan dengan padat karya tunai desa yang tadi saya sampaikan membuat batik ya. Ini contohnya di tahun 2020 ada 151 KPM BLT dana desa. Kemudian di tahun 2021 ini dengan adanya padat karya tunai desa tadi menurun drastis, tinggal 21 KPM-nya yang bekerja di BUMDes. Jadi memang ada peningkatan yang cukup signifikan kaitannya dengan padat karya tunai dana desa ini dikaitkan juga dengan bantuan langsung tunai dana desa. Jadi dua hal itu sangat berkaitan untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat di desa. Ini juga ada di Sragen juga begitu. Salah satu di desa ini tahun dengan padat karya tunai desa tadi tahun 2020 ada 88 KPM. Nah, sekarang tinggal turun jadi 28 KPM. Jadi terbuka kesempatan kerja sementara di desa dengan adanya PKTD dana desa. Berarti bisa digambarkan Bu, ada totalnya ada berapa tenaga kerja yang diserap dengan program PKTD ini? Kalau untuk tahun 2020, ya. Itu 3.363.855. Nah, ini yang sangat menarik Bu. Di kala pandemi ini banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran. Nah, disitulah desa hadir menyerap tenaga kerja melalui program PKTD-nya. Nah, sekarang tadi Ibu Ida sudah memaparkan beberapa efektivitas dari PKTD berdasarkan data-data yang diperoleh dari 2020. Nah, ini kan sudah masuk bulan Agustus awal. Ini berarti sudah ada 7 bulan dilewati ya Bu untuk 2021. Nah, saya mau nanya data yang 2021. Seberapa efektifkah PKTD itu untuk ekonomi warga desa? Terima kasih Mas Badri ya. Untuk tahun 2021 posisi per hari ini yang kami dapatkan data dari Pusdatin bahwa dari dana desa yang sudah cair masuk rekening desa per hari ini sekitar dari 72 triliun sudah masuk 35,66 triliun atau sekitar 49,53%. Dari dana tersebut yang diperuntukkan ada untuk desa aman COVID itu sekitar 4 triliun, kemudian dana desa untuk BLT dana desa ini sudah 9,889 triliun atau sekitar 27,73% dari pencairan dana desa. Kemudian dana desa untuk padat karya tunai desa yang PKTD tadi itu memang baru mencapai 2,903 triliun atau sekitar 8,14% dari pencairan dana desa. Nah, ini memang kalau dilihat dari angkanya masih termasuk angka yang rendah, namun ini masih bulan ke-7 kita sangat berharap untuk bulan Agustus dan seterusnya untuk PKTD ini akan meningkat karena memang fokus utamanya tadi untuk teman-teman di desa masih fokus untuk bantuan langsung tunai dana desa dan desa aman COVID yang itu memang wajib juga dari pemerintah yang dana desanya 8%. Jadi kita berharap mudah-mudahan nanti bulan Agustus ke depan ini semakin meningkat. Kemudian dari 2,93 triliun untuk PKTD tadi jumlah pekerjanya sampai dengan saat ini sudah mencapai 2.170.939 jiwa. Ada yang laki-laki 2.070.000 sekian dan pekerja perempuannya ada 100.036. Dan untuk PK tadi kita pernah ngomong PK ya, pekerja perempuan kepala keluarga, memang ini masih sedikit ada 37.306 jiwa yang ikut berpartisipasi di dalam padat karya tunai dana desa. Jadi selebihnya ada pekerja keluarga miskin dan
penganggur serta keluarga pekerja dari keluarga yang memiliki anggota yang sakit kronis maupun menahun dan pekerja dari kelompok marginal lain. Jadi semuanya ini berpartisipasi dalam PKTD. Nah, habis ini saya mau nanya tentang khusus tentang PK ini, Bu, tentang habis ini. Tapi sebelum ke sana, ini datanya kalau sebagaimana disampaikan oleh Bu Ida tadi, di 2020 itu dana desa yang digunakan untuk padat karya tunai desa itu mencapai 16,57 triliun atau 23% kan? 23%. Nah, sementara di 2021 ini masih 2,9. Masih 2,9 atau 8%. Ini masih jauh lah, Bu, ya, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Betul. Tapi kan itu seperti yang dikatakan Ibu tadi. Karena memang untuk awal-awal tahun biasanya fokus ke BLT dana desa dulu. Dan sesuai dengan kebijakan nasional bahwa tahun 2021 kan memang prioritasnya ke bantuan langsung tunai dana desa dulu. BLT dana desa itu kan harus 12 bulan. Oh iya. Kalau tahun kemarin kan 9 bulan. Jadi kan masih ada space angka yang bisa dimanfaatkan untuk PKTD. Oh, untuk PKTD itu. Ya, ada fakta juga menarik, Bu, dari manfaat dana desa itu, baik yang digunakan untuk BLTDD atau PKTD atau penguatan BUMDes misalnya. Setiap kalau kata Pak Lutfi kemarin, itu setiap tahunnya KPM-nya itu menurun. Atau dari bulan sebelumnya ke sebelumnya itu menurun. Berarti ini kan manfaat mungkin ini manfaatnya salah satu manfaat dari program-program yang lainnya itu. Nah, KPM menurun itu berarti kan ini warga desa semakin meningkat. Yang awalnya dapat menjadi nggak dapat. Kan begitu mungkin, Ibu? Iya. Tapi untuk tahun 2021 ini secara target nasional kita minimal untuk keluarga penerima manfaat harus mencapai 5 juta sekian. Untuk 5 juta lebih lah, 5 juta sekian. Untuk tahun 2021 ini. Itu kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya berarti lebih banyak apa lebih sedikit? Itu tahun kemarin itu kan di awal-awal mulainya BLT dana desa itu kan mencapai 8 juta, tapi dengan berakhirnya sekitar Desember itu ya sekitar 5 jutaan itu, karena kan ada BLT dana desa kan tahun kemarin mulainya kan bukan di awal tahun ya, di pertengahan. Jadi sudah banyak juga dan desa yang mencairkan dana desanya dan sudah dimanfaatkan untuk kegiatan lain di luar BLTDD. Jadi ada beberapa ya, saya tidak Mbak ini ya datanya pada saat bulan Desember mungkin banyak juga desa yang sudah habis dana desanya untuk BLT dana desa, jadi ada penurunan. Ada penurunan. Ya. Tapi target untuk 2021 ini minimal 5 juta sekian itu harus tercapai. Ya, seperti yang saya janjikan tadi, kita akan membahas khusus tentang PK, maksudnya mau nanya-nanya sama Bu Ida tentang PK. Masalahnya begini, misalnya banyak sobat desa nih. Saya kan perempuan misalnya, nggak bisa bekerja kasar, nggak bisa ngangkut batu, nggak bisa ngangkut nggak bisa dorong gerobak atau nggak bisa dorong alat-alat berat lah untuk pekerjaan infrastruktur di desa. Lalu bagaimana cara mensiasati itu PKTD ini untuk menyerap tenaga kerja perempuan atau PK. Perempuan kepala keluarga. Itu gimana, Bu? Jadi saya sampaikan tadi ya, untuk pekerja yang di PKTD tadi ada pekerja perempuan, ada perempuan kepala keluarga. Iya. Ada dua ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang PKTD khusus bagi perempuan ini kan tadi saya sampaikan ada peluang untuk mengembangkan PKTD di luar kegiatan sarana prasarana seperti tadi pengembangan lahan, mungkin membantu menanam, kemudian mengembangkan produk-produk unggulan di desa, kemudian di bidang kuliner untuk desa-desa wisata itu kan bisa perempuan aktif di situ. Kemudian untuk pemeliharaan aset-aset atau
pasar kan ikut membersihkan dan seterusnya bisa dikerjakan oleh perempuan. Jadi tetap ini memberikan peluang dan partisipasi perempuan kepala keluarga untuk ikut di dalam padat karya tunai dana desa. Sederhananya memang PKTD itu tidak butuh keahlian juga ya Bu ya, kan tidak butuh keahlian. Sederhana. Memang yang untuk padat karya tunai dana desa yang Kemendes ini memang yang teknologinya sederhana, tidak memerlukan keterampilan khusus sehingga banyak masyarakat desa yang ikut terlibat karena tujuan utamanya adalah membantu mereka mendapatkan uang cash untuk meningkatkan daya beli. Jadi PKTD ini kan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Ya, karena pada prinsipnya PKTD itu adalah bantuan dari pemerintah tapi tidak diberikan secara cuma-cuma. Ya. Begitulah mungkin ya kira-kira Bu. Misalnya kamu kalau pengen dapat uang upah 100.000 ya udah kerja kan gitu, intinya begitulah Bu ya. Tidak memilih laki-laki atau entah itu laki-laki maupun perempuan, kesempatannya sama. Entah itu tua atau muda, itu semua punya kesempatan. Yang penting sudah memenuhi kriteria itu. Ya. Apa aja kriterianya Bu? Penganggur, setengah penganggur, masyarakat miskin, kemudian yang marginal. Marginal itu kan mungkin ada kebutuhan khusus ya. Kemudian ada yang anggota keluarganya yang mempunyai sakit menahun. Iya, seperti stroke atau dan sebagainya gitu. Umur berarti nggak dibatasi Bu? Tidak dibatasi. Misalnya umur di 17 tahun masih boleh gitu, selama memenuhi kriteria yang disebutkan tadi itu. Tentunya kan kalau anak-anak yang lagi bersekolah kan nggak bisa ya, tidak boleh memperkerjakan. Iya. Misalnya dia penganggur, putus sekolah dan anggaplah butuh bantuan itu, butuh program itu, berarti boleh. Berarti umur pun tidak dibatasi dalam program PKTD ini, selama dia dianggap layak untuk menerima program PKTD. Dan tadi diputuskan dalam musyawarah desa. Musyawarah desa itu melibatkan kepala desa, dan itu BPD kan. BPD ada pendamping desa juga di situ Bu. Ya, dia pendamping desa kan memfasilitasi ya. Iya. Babinsa juga ya sebagai peninjau. Kemudian ada tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai kelompok itu harus terlibat juga di dalam musyawarah desa. Jadi intinya kalau sudah melalui proses itu, musyawarah desa itu dipastikan juga orang yang yang masuk dalam program PKTD ini ya sangat layak gitulah Bu ya. Kita harapkan seperti itu karena memang sudah menampung semua kelompok, semua keterwakilan dari masyarakat itu ikut di dalam musyawarah desa tadi. Ya, dan lagi-lagi ini misalnya berarti kalau jumlah juga nggak dibatasi jumlah pekerja. Misalnya nih ada proyek pengaspalan misalnya, jumlah pekerjanya banyak membludak, itu nggak apa-apa berarti? Kan itu disesuaikan juga dengan desainnya. Jadi ada kalau untuk kegiatan-kegiatan infrastruktur kan mungkin desa nanti kan ada pendamping yang di bidang infrastruktur ya, mereka mendampingi. Dia lakukan analisa kebutuhan. Jadi kalau jenis pekerjaan ini butuh tenaga kerjanya berapa. Jadi tidak asal menentukan jumlah, ada analisa-analisanya. Jadi para pendamping itu mendampingi masyarakat desa, mendampingi Pemdes untuk melakukan analisa terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang akan di PKTD-kan, khususnya pekerjaan yang infrastruktur tadi ya, sehingga secara teknis jadi tetap dapat dipertanggungjawabkan. Dan itu bisa dalam 1 tahun bisa ikut program PKTD 2 kali atau lebih, bisa nggak sih Bu? Ya bisa saja. Bisa saja. Kan tergantung berapa jenis pekerjaan PKTD yang dikembangkan di desa itu. Misalnya nih di awal tahun di desa saya ada pekerjaan PKTD yang bentuknya misalnya perbaikan aset atau pemeliharaan aset negara atau aset desa gitu. Terus di pertengahan tahun misalnya ada kayak tadi itu penggarapan bengkok, terus ikut lagi, terus di akhir tahun ikut lagi, itu boleh berarti? Ya, pokoknya tadi semua diputuskan di dalam itu tadi, desa tadi. Oh, berarti setiap ada program PKTD ada musyawarah desa. Tentunya pada saat itu kan sudah ditentukan semua. Bukan setiap program PKTD ada musdes enggak. Saat perencanaan itu kan sudah pada saat perencanaan pembangunan kan sudah diputuskan semua jenis PKTD-nya ini.
dan pesertanya siapa saja. Siap. Ini sudah tidak terasa perjumpaan kita sudah Ini 1 jam udah Bu, ini Bu. Nggak terasa, sangat serius dan juga sangat menarik untuk dibahas. Karena ini betul-betul yang dibutuhkan oleh warga desa, Bu. Betul. Di kala pandemi COVID-19 seperti ini, dan ini juga kita tidak tahu entah sampai kapan PPKM diperpanjang. Dan tentunya ini juga demi kebaikan kita semua, begitu. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir ya. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada program Ngobrol Pintar bersama Ibu Ida, kita mungkin akan sedikit menyimpulkan. Nanti saya sedikit simpulkan, Bu. Barangkali kan ada yang telat ikutnya tadi kan, nggak ikut live streaming mungkin karena kehabisan kota internet baru beli misalnya kan. Belum ikut program PKTD masalahnya, Bu. Belum punya duit dia. Terus makanya saya ingin simpulkan, tapi kalau salah dikoreksi ya, Bu. Bahwa PKTD itu adalah salah satu program pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggunakan yang sumbernya dari dana desa. PKTD itu apa? Yaitu adalah program desa pemberdayaan masyarakat, misalnya seperti pengerjaan infrastruktur, pemeliharaan aset, atau juga pengembangan ekonomi seperti yang saya sampaikan tadi adalah misalnya penggarapan bengkok, yang pekerjanya itu adalah melibatkan masyarakat sekitar. Tidak boleh dari desa sebelah. Meskipun desa sebelah itu karena saudaranya itu tidak boleh. Berarti betul-betul harus desa setempat. Dan itu juga harus memenuhi kriteria. Kriterianya seperti yang disampaikan Bu Ida tadi. Salah satunya adalah salah satu anggota keluarganya sakit menahun sehingga dia butuh biaya, maka salah satu keluarganya mungkin ikut program PKTD ini. Dan juga salah satunya itu adalah sebisa mungkin dia belum pernah mendapat bantuan atau jaring pengaman sosial dari kementerian lainnya. Begitu, Bu. Sebisa mungkin. Ya, kalau sepanjang ini sih peserta PKTD itu kan perorangan. Penerima bantuan itu kan keluarga ya. Jadi tidak apa-apa. Jadi kalau keluarga menerima PKTD itu ada anggotanya ikut PKTD. Berarti saya salah. Berarti masih boleh. Tapi kan diusahakan aja, Bu. Maksudnya dikasih ke yang lain gitu kan, yang belum mendapat bantuan atau mendapat bantuan pengaman jaring sosial lainnya. Dan juga sistem rekrutmennya ini juga ditetapkan dalam musyawarah desa yang melibatkan banyak unsur tadi. Ada tokoh masyarakat setempat, ada juga pendamping desa sebagai pendamping dan memfasilitasi. Dan yang menariknya di sini juga adalah upah. Upah itu diberikan sebelum keringat kering, kalau bahasa Pak Menteri begitu. Maka PKTD itu upahnya harus diberikan sebelum keringatnya itu kering. Berarti hari itu juga diberikan upahnya biar dibuat belanja ke toko sebelah, dibuat belanja ke toko ke toko tetangganya. Nah, kan harapannya memang ini ya, Bu. Harapannya ini. Dan seberapa efektifkah PKTD ini sudah disampaikan oleh Ibu Ida tadi, baik yang mengacak kepada data 2020, bahkan yang 2021 juga sudah ada datanya bahwa PKTD ini sangat efektif untuk membantu membangkitkan ekonomi warga desa. Saya mengakhiri perjumpaan kali ini. Kalau misalnya ada salah dari saya, berikut juga dengan Bu Ida, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, Bu, kita pamit untuk sobat desa yang ada di rumah maupun yang sedang ngantor karena terpaksa ngantor misalnya. Saya juga mohon maaf dan pamit undur diri. Saya Badrianto selaku host Ngobrol Pintar program Akademi Desa bekerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.